Uzair adalah seorang hamba yang dimatikan Allah selama 100 tahun. Lalu ia bangkitkan kembali. Uzair adalah seorang hamba yang soleh dan bijak. Ishaq bin Bishr menuturkan, suatu ketika ia pergi menuju ladang miliknya untuk mengecek kondisinya. Saat pulang, ia menghampiri reruntuhan rumah saat matahari tepat berada di tengah-tengah langit. Ia kepanasan, lalu memasuki rumah itu dengan mengendarai keledai. Ia lalu turun dari keledai. Ia membawa satu keranjang berisi buah tin dan keranjang lain berisi anggur. Ia singgah di tempat tersebut, lalu mengeluarkan piring yang ia bawa. Ia lantas memeras anggur yang ia bawa. Setelah itu mengeluarkan roti kering. Roti kering ia celupkan ke dalam perasan anggur agar basah, lalu ia makan. Setelah itu ia berbaring dan menyandarkan kaki ke tembok. Ia melihat atap rumah-rumah tersebut, juga melihat rumah-rumah yang lain yang sudah rata dengan tanah. Para penghuninya telah punah. Ia juga melihat seonggok tulang yang sudah lapuk, lalu mengatakan, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Ia tidak ragu Allah kuasa untuk menghidupkan kembali negeri itu. Ia hanya mengucapkannya karena heran. Allah kemudian mengutus malaikat maut lalu mencabut nyawanya. Allah mematikannya selama 100 tahun. Setelah berlalu selama 100 tahun, dan selama itu terjadi banyak hal dan peristiwa di tengah-tengah Bani Israel. Allah kemudian mengirim seorang malaikat kepada Uzair. Malaikat lalu menciptakan hati agar ia bisa memahami dan menciptakan kedua mata untuk melihat bagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Malaikat kemudian menyempurnakan penciptaannya, dan ia, Uzair, melihat semua itu. Setelah itu, malaikat menutup tulangnya dengan daging, bulu, dan kulit. Setelah itu, ia meniupkan ruh padanya. Semua itu dilihat dan dimengerti Uzair. Ia kemudian duduk, lalu malaikat bertanya padanya, berapa lama kau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Ini karena Uzair tidur tepat pada pertengahan siang, lalu dibangkitkan sebelum matahari terbenam. Ia berkata, atau setengah hari dan tidak sampai 1 hari. Malaikat kemudian berkata, tidak, engkau telah tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu, yaitu roti kering dan perasan anggur di dalam piring yang masih tetap seperti sedia kala tanpa mengalami perubahan. Itulah firman-Nya, belum berubah. Seperti itu juga buah tin dan anggur masih tetap segar dan tidak berubah. Sepertinya Uzair mengingkari hal itu dalam hatinya. Lalu malaikat berkata, apa kau mengingkari kata-kata? Lihatlah keledaimu. Uzair kemudian melihat keledainya. Ternyata tulang belulangnya sudah lapuk dan hancur luluh. Malaikat kemudian memanggil tulang belulang keledai itu. Tulang belulang memenuhi panggilannya dan datang menghadap dari segala penjuru. Setelah itu, malaikat menyusun kembali susunan penciptaannya. Uzair melihatnya. Malaikat memberinya urat dan nadi. Setelah itu, ia tutupi dengan daging. Ia tumbuhkan kulit dan bulu. Lalu ia tiupkan ruh hingga keledai itu berdiri. Mengangkat kepala dengan kedua telinga mengarah ke langit sambil meringkik karena dikiranya kiamat telah terjadi. Itulah firman Allah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui
bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Uzair kemudian naik keledai dan pulang ke kampungnya. Orang-orang tidak mengenalnya, ia juga tidak mengenali rumahnya. Ia terus berjalan hingga tiba di rumahnya. Ia melihat seorang wanita tua yang buta dan lumpuh. Ia sudah berusia 120 tahun. Wanita itu mengenali dan memahami Uzair. Saat tua, wanita tersebut menderita kelumpuhan. Uzair berkata, "Nenek, apa ini rumah Uzair?" Wanita itu menjawab, "Ya, ini rumah Uzair." Wanita itu lalu menangis dan berkata, "Sejak sekian tahun lamanya, aku tidak mengetahui seorang pun menyebut-nyebut nama Uzair. Orang-orang telah melupakannya." Uzair berkata, "Ini aku, Uzair. Allah mewafatkan aku selama 100 tahun, lalu menghidupkanku kembali." Wanita itu mengucapkan, "Subhanallah, kami kehilangan Uzair sejak 100 tahun lalu, dan kami tidak pernah lagi mendengar kabar beritanya." Uzair kembali menegaskan, "Ini aku, Uzair." Wanita tua itu berkata, "Uzair doanya mustajab. Ia biasa mendoakan kesembuhan bagi orang sakit dan yang tertimpa musibah. Kalau begitu, berdoalah kepada Allah agar mengembalikan penglihatanku agar aku bisa melihatmu. Jika kau Uzair, aku pasti mengenalimu." Uzair kemudian berdoa kepada Allah, kemudian mengusap kedua matanya. Kedua mata wanita tua itu sembuh. Uzair meraih tangannya dan berkata, "Berdirilah atas izin Allah." Allah membuat kedua kaki wanita itu bebas bergerak dan bisa berdiri dengan sehat, seakan-akan terburai dari ikatan. Ia lalu melihat Uzair dan berkata, "Aku bersaksi bahwa kau adalah Uzair." Wanita tua itu kemudian pergi ke perkampungan Bani Israel. Mereka tengah berada di tempat-tempat perkumpulan dan majelis-majelis. Anak Uzair saat itu adalah seorang syekh berusia 118 tahun, dan para cucunya adalah syekh-syekh di majelis tersebut. Wanita tua itu berkata dengan suara keras, "Ini Uzair telah datang kepada kalian." Mereka mendustakannya. Wanita itu kemudian menjelaskan, "Ini aku Fulanah, budak milik kalian. Dia, Uzair, berdoa kepada Robnya, lalu ia mengembalikan penglihatanku dan menyembuhkan kakiku." Ia, Uzair, mengatakan bahwa Allah mewafatkannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Orang-orang menghampiri lalu menatapnya. Anaknya berkata, "Ayahku punya tahi lalat di antara kedua pundak." Ia membuka bajunya, dan benar dia adalah Uzair. Bani Israel kemudian berkata, "Di antara kami tak seorang pun hafal Taurat selain Uzair seperti yang kami dengar." Bukhtanasor telah membakar kitab Taurat, dan tidak tersisa sedikit pun selain yang dihafal orang-orang. Maka imlakkan Taurat kepada kami. Ayah Uzair, Sarukha, memendam kitab Taurat di sebuah tempat yang hanya diketahui Uzair selama masa kekuasaan Bukhtanasor. Uzair kemudian mengajak mereka pergi ke tempat itu. Uzair lalu menggali dan mengeluarkan kitab Taurat. Namun, kertas-kertasnya sudah rusak dan tulisannya juga hilang. Uzair kemudian duduk di bawah sebuah pohon sementara Bani Israel berada di sekelilingnya. Uzair memperbarui Taurat untuk mereka. Saat itu, dua benda bercahaya terang turun dari langit masuk ke dalam tubuh Uzair. Ia ingat kembali kitab Taurat lalu memperbaruinya untuk Bani Israel. Karena itulah orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, karena adanya dua benda bercahaya terang yang masuk ke dalam tubuhnya.
karena ia memperbarui kitab Taurat dan memimpin Bani Israel. Uzair memperbarui kitab Taurat di negeri Sawat, di kediaman Hizkil. Perkampungan tempat Uzair meninggal dunia bernama Syarabat. Nabi Uzair dihidupkan kembali setelah Bukhtanasor meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab.